Kali ini gue bakal memulai video gue dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sejarah perubahan Jepang menjadi negara dengan budaya dan teknologi elit. Ini gue mention budaya ya. Di sini gue mention bahwa terdapat dua kata penting ya. Budaya ya, teknologi gitu, dan ini adalah kalimat pendukungnya di atas gitu. Kata pendukungnya sejarah perubahan. Berarti di sini ada pergeseran. Oke. Jadi di sini ada pergeseran yang sifatnya itu masif gitu loh, besar. Jadi ini mempengaruhi budaya serta teknologinya gitu. Kalau budaya berkaitan dengan masyarakat ya kan. Ini berkaitan dengan masyarakat, dan teknologi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu. Dengan ilmu pengetahuan. Ini benar-benar berubah drastis gitu loh. Hanya mungkin sekitar 100 atau 200 tahun, seabad 2 abad mereka adopsi teknologi serta menjaga tradisi dan budaya mereka. Ini yang gua sering sebut sebagai bagaimana menjaga yang lama ya. Yang lama nih ya kan, gua kategoriin sebagai budaya ya kan. Jadi bagaimana menjaga yang lama tapi nggak ketinggalan yang baru. Ini jadi baru nih teknologi gitu. Jadi rata-rata orang ya, negara gitu, mereka mengadopsi yang baru ya kan, tapi budayanya atau tradisinya nih ya kan, tradisi kalau mereka punya agama apa kayak gitu, pokoknya yang berkaitan dengan sosial ya, itu mulai terdegradasi gitu loh. Jadi minusnya nih banyak gitu loh. Jadi gimana caranya kita nih ya kan, sebagai suatu pemimpin negara gitu, memikirkan bahwa tradisi, budaya, agama dan sebagainya yang memang asalnya dari negara kita gitu loh ya kan, itu nggak boleh terdegradasi gitu oleh teknologi yang mungkin kita akan adopsi. Dapat ya maksud gue ya, ininya naik nih ya kan, tapi ininya juga kagak boleh turun gitu. Jadi ininya kagak boleh turun lama. Jadi bagaimana menjaga yang lama nih ya kan, konservatif banget nih gue terhadap budaya gitu loh. Kayak misalkan di Indonesia banyak budaya-budaya Indonesia yang diambil alih karena kita sibuk mungkin dengan hal-hal yang baru gitu, sehingga melupakan yang lama. Itu jadi PR-nya adalah ini ya kan. Dan Jepang itu berhasil memaintain, menjaga ya, budayanya terjaga, adopsi teknologinya itu makin gila-gilaan tuh sampai sekarang bisa mengembangkan ini itu ya kan. Dan gue bakal ceritain perubahannya gimana gitu loh di sini ya kan. Jadi era-era dalam Jepang itu banyak ya kan. Era awal mulai ini dari sini ke sini ya kan. Ini samurai itu segalanya, pedang itu dibawa selalu kemana-mana gitu loh. Peperangan itu mungkin tiap menit kali ada kali ya. Jadi bener-bener era awal ya kan, era Heian kalau lo tahu gitu, kalau lo suka nonton anime gitu kan, era Heian adalah bla 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 dan sebagainya. Jadi era awal, kemudian masuk zaman klasik nih, budaya tuh elit banget. Puisi, sastra, ya kan, itu elit banget. Kemudian masuk ke zaman feodal. Zaman feodal itu apa sih sebetulnya? Zaman feodal itu adalah zaman dimana orang yang punya istilahnya kerajaan ningrat lah gitu. Banyak ningrat di sini nih, ya kan. Banyak klan-klan berdiri gitu, dan mereka merasa bangga terhadap klan itu. Akhirnya mereka mewarisi ini itu dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai zaman feodal, zaman kekerajaan, zaman klan, ya kan. Dan gue mau mention di sini nih, di dua zaman besar ini. Gue bakal fokus ke dua zaman besar ini karena zaman Edo dan zaman modern ini kagak terlalu lama gitu. Dan
dampaknya pun kelihatan sampai sekarang. Oke, jadi gue bakal fokus ke dua zaman itu, zaman Edo dan zaman modern ya. Dan gue bakal mulai zaman Edo dengan era dimana isolasi Jepang. Ada namanya Sakoku ya. Sakoku. Jadi ceritanya ini Jepang merasa terancam. Jadi gini, ini Jepang ya, ini Jepang nih, ya kan, Jepang. Mereka itu merasa terancam gitu dengan apa? Dengan datangnya orang-orang asing. Jadi ini ini orang asing nih, ya kan. Niatnya mah berdagang, ya, berdagang nih, ya kan. Mereka niatnya berdagang gitu, orang asing niatnya berdagang ke Jepang gitu. Ini Jepang, oke. Ini Jepang dan mereka tuh niatnya berdagang gitu sebetulnya. Cuman mereka ini kan namanya berdagang ya, pasti membawa sesuatu yang menyertainya. Kayak misalkan mereka itu berdagang juga berdakwah gitu loh, ya kan. Kayak misalkan mereka bawa ajaran, ya kan, bawa ritual, bawa cara hidup ya, kemudian bawa tradisi yang mungkin asal dari negaranya mana gitu, bawa ajaran-ajaran dan sebagainya. Ini yang disebut berdagang. Berdagang adalah sebetulnya tradisi ya, bisa disebut sebagai tukar budaya. Jadi berdagang di zaman dulu itu kagak sekedar berdagang gitu. Mereka akan menetap di situ untuk waktu yang lama, mungkin menikah ya kan, dan mungkin akan menghasilkan keturunan di situ. Jadi berdagang zaman dulu tuh kayak kagak yaudah nih duit gitu, lu kasih, gua kasih ini itu dan sebagainya, kagak. Berdagang zaman dulu adalah pertukaran budaya. Dan Jepang ya itu merasa terancam dengan hal-hal seperti itu karena menurut shogunnya itu agama, ajaran dan sebagainya yang memiliki pandangan politik ya. Jadi agama nih ya kan, yang punya pandangan politik ya kan, yang punya pandangan politik itu ancaman menurut dia. Karena memang benar mengancam gitu kestabilan dari Jepang itu sendiri. Akhirnya ya, ketika orang asing masuk nih 1, 2, 3 dan sebagainya, ini banyak pemberontakan. Dari sini pemberontakan marak terjadi karena ini menentang dengan kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh mungkin kesogunan ini gitu loh. Akhirnya ya puncaknya adalah setelah mereka terancam nih ya, Jepang terancam, mereka benar-benar mengadakan namanya Sakoku ya. Sakoku tuh apa sih gitu? Sakoku tuh istilahnya isolasi, kebijakan isolasi dari Jepang yang kurang lebih 150 sampai 200 tahun tuh. Itu bayangin cuy. Jadi Jepang benar-benar menutup diri. Ini 100 sampai 2 abad lah kurang lebih. Sakoku, dan ini Jepang menutup diri dari luar gitu. Ada dampak positif ya. Ada dampak positifnya ya kan. Ada juga negatifnya gitu. Menurut banyak studi ya, sejarawan mengatakan gitu, bahkan ini menjadikan perdebatan di antara sejarawan Jepang, mengatakan bahwa ini bagus banget gitu loh langkah yang ditempuh oleh kesogunan Tokugawa kalau gak salah namanya tuh. Dia menutup diri dari luar gitu supaya kolonialisme ya, ada dampak positifnya. Gue ceritain dampak positifnya. Budaya terjaga, oke. Budaya oke. Ya kan. Kolonialis kagak masuk gitu loh. Karena apa? Karena pintu perdagangan ya, awal dari mulai kolonialisme adalah berdagang. Oke, karena berdagang itu apa? Nih, berdagang itu sama dengan pertukaran budaya. Jadi siap-siap kalau misalkan berdagang dengan barat kalah, karena budaya mereka kencang gitu loh. Pertukaran budaya seperti ini.
Jadi positifnya gue bilang lagi, Jepang tertutup itu adalah budaya elit. Jadi makin plus banget gitu loh budaya mereka. Oke. Kemudian kolonialisme kagak masuk, ya kan. Kemudian mereka mulai stabil secara politik dan secara budaya, tradisi, serta sosial politiknya. Mereka bahkan mengembangkan ekonomi sendiri gitu loh. Dan ya ini berlangsung sekitar 200 tahun. Oke. Dan ini itu banyak ditentang sebetulnya waktu akhir-akhir periode nih gitu. Ini penentangannya itu adalah gua kasihnya itu Jepang tertinggal dari banyak teknologi. Bayangin lo menutup diri selama 2 abad ya, kagak tahu bahwa di luar itu ada namanya pistol, ada namanya bom, ada namanya ini itu dan sebagainya. Mereka tertinggal secara ilmu, tertinggal. Kemudian perkembangan teknologi dan sebagainya, ya kan, teknologi tertinggal. Akhirnya mereka membuka, sebetulnya dipaksa sih sama Amerika gitu, sama Kapten Perry nih. Kapten Perry datang gitu loh, dan kapal Amerika itu membuka paksa, ya kan. Dan akhirnya dari sini ya, dari zaman Edo nih gitu kan, ada namanya event gede namanya restorasi Meiji. Ini Jepang, gue mah heran sih sebetulnya, keren banget ini. Mereka dengan cepat gitu loh, yang awalnya tertinggal nih gitu kan, sampai jadi kontestan Perang Dunia Pertama dan kedua ke Jepang kayaknya kedua ya, sampai dibom itu sama Amerika gitu, Nagasaki dan Hiroshima, sampai jadi kontestan. Bayangin, orang yang dulunya kayak newbie ya kan, newbie sampai jadi kontestan Perang Dunia. Ini sesuatu yang keren banget boy. Maksud gue, dari awalnya lu nggak tahu apa-apa gitu kan, akhirnya direstorasi lah semuanya gitu kan. Udah masuk zaman modern nih gitu, industri dan teknologi bener-bener masuk semua. Jadi akhirnya sampai menjadi kontestan Perang Dunia pertama apa kedua ya, pokoknya menjadi kontestan perang gitu loh. Ini keren banget, suatu apa ya istilahnya, bahkan menjadi orang yang menjajah negara-negara Asia ya kan. Ini sejarah yang panjang banget ya kan, dan gue hanya coba fokus di zaman Edo dan zaman modernnya gitu. Jadi perubahannya memang benar-benar drastis gitu loh ya kan. Gue tekanin lagi, mereka berubah itu cepat karena mereka mempunyai budaya kebersamaan yang kuat dari awal dibangun nih ya kan. Dari 100 sampai 200 tahun ini mereka budayanya dikuatin dulu, seperti itu ya. Konten gue mungkin seperti